البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuki penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-45 dari surat An-Nisa juz yang ke-5. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang lebih tahu tentang permusuhan orang Yahud kepada kalian, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung dan sebagai penolong. Qala al-mufassirun asabahumullah, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam minkum ayyuhal mu'minun bi'adawati ha'ula'il yahud lakum. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu daripada kalian wahai segenap kaum mukminin, lebih tahu tentang apa? Permusuhannya mereka orang-orang Yahud kepada kalian. Jadi Allah Ta'ala lebih tahu, karena orang-orang Yahud memang musuh berat kaum muslimin, orang Yahud dan Nasara, ahlul kitab. Wa kafa billahi waliyan yatawallakum wa kafa bihi nasiran yansurukum ala a'daikum. Namun cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung yang melindungi kalian, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong yang menolong kalian untuk mengalahkan musuh-musuh kalian. Karena pertolongan mutlak milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasru illa min indillah. Tidaklah ada pertolongan kecuali sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyansurukumullah fala ghaliba lakum wa iyakhdzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Artinya, jika Allah Taala menolong kalian, enggak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kalian. Namun jika Allah Taala sudah menghinakan kalian, siapa lagi yang akan menolong kalian kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman bertawakal kepadanya. Kemudian juga sumber pertolongan Allah adalah apa? Seorang hamba menolong agama Allah, menyebarkan, mendakwahkan, membela agama Allah, itu agama Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, menolong agama Allah Subhanahu wa taala, membela, menolong, melindungi, mendakwahkan agama Allah, yansurkum, dan niscaya Allah Taala akan menolong kalian, wa yutsabbit aqdamakum, dan akan mengokohkan telapak kaki kalian, maksudnya mengokohkan pendirian dan juga prinsip kalian. Ikhwan fillah azza wa jalla, ayat yang berikutnya, minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi wa yaqulun sami'na wa 'asayna wasma' ghayra musma'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim wa ta'nan fid din walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wa anzurna lakana khairan lahum wa aqwam walakin la'anahumullah bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila. Ini mengenai penyebutan orang-orang Yahud, pandai memutarbalikkan fakta, ngejek mereka itu, sambil membolak-balikkan apa? Lidah, kemudian ngejek. Ngejek siapa? Ngejek kaum mukminin, ngejek kaum muslimin. Kemudian apa? Kita lihat, minal ladzina hadu, ada di antara orang-orang Yahud, yuharrifuna al-kalima 'an mawadhihi,
yang kebiasaan mereka adalah mengubah, memindahkan kalamullah jalla wa ala dari tempatnya. Maksudnya diubah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana sudah kita lewati ayatnya itu ya dalam surat apa? Ali Imran ya, yaitu mengenai apa? Hittah, nama diganti dengan apa? Hintah. Paham ya? Allah musta'an. Karena mereka kebiasaan seperti itu, yaitu memindahkan atau mengubah kalamullah jalla wa ala kepada na barakallahu fikum ucapan-ucapan yang mungkin sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kita lihat di sini. Wa yaqulun, seraya mereka berkata sami'na wa asaina, kami mendengar tapi kami tidak mau menuruti. Dengar tapi enggak nurut. Paham ya? Dengar perintah, dengar syariat tapi kami tidak mau ikut. Wasma' ghairu musma'in, dan dengarlah padahal engkau wahai Muhammad tidak bisa mendengar. Bayangkan, ngejek. Jadi dia ngomong dengarkanlah padahal kamu tidak bisa dengar. Ngejek kan gitu. Nah, wara'ina. Ra'ina ini aslinya artinya adalah perhatikanlah kami. Tapi di sini artinya bukan perhatikanlah kami, tapi mereka ini kan nah barakallahu fikum kebodohan gitu loh. Jadi menganggap Rasulullah itu bodoh gitu loh. Nah barakallahu fikum. Wara'ina, dan perhatikanlah kami. A'layan bi alsinatihim, dalam keadaan membolak-balikkan lisan mereka, lidah mereka, wa ta'nan fid din, dalam keadaan mencaci maki dan menghina agama. Itulah keadaan orang-orang Yahudi. Naam, ngejek. Kami mendengar tapi kami enggak nurut. Dengarlah padahal engkau enggak bisa mendengar. Wara'ina, perhatikanlah kami katanya. Allah musta'an. Kita lihat, walau annahum qalu, padahal sekiranya, kalau seandainya atau sekiranya mereka itu mau mengucapkan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Wasma' wanzurna, dengarkanlah dan perhatikanlah kami. Berilah kami pemahaman. Lakana khairan lahum, niscaya ucapan itu lebih baik untuk mereka. Kami mendengar, kami taat. Perhatikanlah kami, berilah kami pemahaman. Bagus enggak? Bagus. Kalau mereka mengucapkan seperti ini, lakana khairan lahum, itulah yang terbaik untuk mereka. Wa aqwam, dan juga ucapan yang lebih lurus. Walakin la'anahumullah, akan tetapi Allah Taala melaknat mereka. Ingat-ingat, laknat kalau datang dari Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah apa? At-tardu wal ibti'adu min rahmatillah. Dihafal ini ya. Al-la'natu minallahi jalla wa ala, laknat kalau munculnya dari Allah Subhanahu wa taala, apa definisinya? At-tardu wal ibti'adu min rahmatillah, pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah taala. Itu laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau laknat dari Rasulullah bagaimana? Mendoakan apa? Mendoakan agar orang tersebut diusir, dijauhkan dari rahmat Allah taala. Seperti contohnya apa? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi contohnya. Kemudian al-wasil wal musilah. Nah, kemudian apa? Nah, al-wasim wal musimah wal musimah. Artinya apa? Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan yang suap, yang menyambung rambutnya dan yang menyambung, yang menyambung dan yang disambung, kemudian yang mentato dan yang ditato. Paham ya? La'ana Rasulullah akilar riba wa mukilah wa syahidai wa katibah. Rasulullah melaknat pemakan harta riba, yang memberi makan dari harta riba, kemudian sekretarisnya, kemudian yang menyaksikan transaksi riba. Itu maknanya apa kalau laknat dari Rasulullah? Maknanya Rasulullah mendoakan agar orang tersebut dijauhkan, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau langsung la'anallah, Allah taala melaknat, berarti apa? Menjauhkan dan mengusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? La'anallahu man awa muhditsa. Allah taala melaknat orang yang menolong pelaku bid'ah atau menolong perbuatan bid'ah. Paham itu ya? Melindungi, menolong, itu Allah taala melaknat. Berarti apa? At-tardu wal ibti'adu min rahmatillah. Itu makna definisi laknat. Kalau muncul dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau si fulan melaknat fulan, fulanah melaknat fulanah, artinya apa kemarin? As-sabbu wasyatm. Hanya cacian dan makian saja. Karena manusia enggak bisa menjauhkan. Ya kan, manusia tidak bisa menjauhkan dari rahmat Allah taala. Ingat-ingat ya, ada dua makna artinya. Al-la'natu minallah atau al-la'natu min Rasulillah, itu semakna. Hanya saja kalau laknat dari Allah langsung at-tardu wal ibti'adu min rahmatillah. At-tardu wal ibti'adu min rahmatillah, mengusir dan menjauhkan dari rahmat Allah taala. Tapi kalau dari Rasulullah mendoakan dengan usiran,
agar orang itu diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. Tapi kalau sesama manusia, fulan melaknat fulan, fulanah melaknat fulanah, apa tadi? As-sabbu wasyatmu. As-sabbu wasyatmu. Hanya cacian dan makian saja. Mahum insyaallah? Mahum? Naam. Kita lihat sini, barakallahu fikum hafizakumullah. Fala yu'minuna illa qalila walakin la'anahumullah, akan tapi Allah telah melaknat mereka bikufrihim, dengan sebab kekufuran mereka. Fala yu'minuna illa qalila, tidaklah mereka beriman kecuali dengan keimanan yang tipis dan sedikit. Itu keadaan mereka. Barakallahu fikum, Allahu musta'an. Naam. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah minal yahudi fariqun da'abu ala tabdili kalamillahi wa tahyirih amma huwa alaihi iftira'an Allah. Dari kalangan orang-orang Yahud ada sekelompok yang mereka apa? Kebiasaan mereka itu da'abu ala tabdili kalamillah wa tahyirih. Kebiasaan mereka, nah barakallahu fikum, mengubah ucapan Allah dan menggantinya. Diubah dari apa? Amma huwa alaihi. Diubah dari hakikatnya. Iftira'an Allah. Dalam keadaan berbuat dusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngeri sekali, hati-hati. Nah, seperti orang Mu'tazilah itu juga tidak mau itu juga termasuk apa? Mengikuti jejaknya, langkahnya orang-orang Yahud, orang Mu'tazilah. Az-Zamakhsyari, Mahmud Az-Zamakhsyari di dalam kitab Kasyaf itu penuh dengan tahrifan di situ. Wa jaa rabbuka wa jaa amru rabbika, katanya. Telah datang Rabbmu, katanya, yang datang bukan Rabb. Yang datang itu utusannya, katanya. Parah atau tidak nih? Parah, hati-hati. Nah, barakallahu fikum, karena yang namanya tahrif, nah barakallahu fikum, hukumnya adalah haram. Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Wa yaqulun, seraya mereka berkata lir Rasul sallallahu alaihi wasallam, seraya mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'na qaulaka wa 'asaina amrak. Ini. Liciknya dan juga jahatnya mereka. Kami mendengar ucapanmu, tapi kami tidak mau menurutin aturanmu. Bayangkan. Mendengar tapi enggak mau taat dengan aturannya. Nah, wasma' minna la sami'tu. Nah, maksudnya apa maksudnya? Atau la sami'ta. Dengarkanlah dari kami, padahal kamu enggak bisa mendengar. Ini bayangkan ini, nuduh itu. Jadi ngejek Rasulullah. Dengarkanlah dari kami, padahal kamu itu enggak bisa dengar. Ngejek kan? Allah musta'an. Orang Yahud seperti itu. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, "Na barakallahu fikum, ra'ina sam'ak." Ai ifham 'anna wa afhimna. Maksudnya, pahamilah tentang kami ini dan berilah kami pemahaman. Paham belum? Pahamilah tentang keadaan kami dan berilah kami pemahaman. Bikinlah kami paham, gitu loh gaya mereka. Nah, yalwuna alsinatahum bidzalik, dalam keadaan apa? Memutarbalikkan lidah mereka. Ngejek. Paham ya? Nah, istilahnya melet-melet, itu istilahnya ya, ngejek. Paham ya? Ini kita lihat. Wa hum yuriduna du'a alaihi birru'unah, padahal mereka itu menginginkan mendoakan kejelekan untuk Rasulullah dengan ru'unah tadi itu. Apa ru'unah itu? Al-jahl, kebodohan. Naam. Hasbi lughatihim, sesuai dengan bahasa mereka. Ya ru'unah, nah barakallahu fikum, itu artinya kebodohan. Jadi itu intinya mereka. Nah, Allah musta'an. Wa ta'na fid dinil Islam, dan keinginan mereka adalah mencaci maki, menghina agama Islam. Allah musta'an. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na badal wa 'asaina. Kalau seandainya mereka mau mengganti ucapan wa 'asaina, dan kami bermaksiat, kami tidak menerima aturanmu, mengganti dengan ucapan apa? Mengganti dengan ucapan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan taat. Wasma' duna ghair musma'in, dan juga mengganti ucapan dengarlah tanpa mengucapkan apa? Padahal engkau tidak mendengar. Wangdurna badal ra'ina, dan perhatikanlah kami sebagai pengganti lafaz ra'ina, lakana dzalika khairan lahum, niscaya itu adalah lebih baik untuk mereka. Paham belum? Ini keadaan orang-orang Yahud. Nah, kalau mereka mau mengganti dengan ucapan tadi itu bagus. Indallahi, nah kata beliau, lakana dzalika khairan lahum indallahi wa a'dal qaula, niscaya ucapan tersebut lebih baik untuk mereka di sisi Allah dan lebih lurus ucapannya.
Walakinallah taradahum min rahmatih. Ini penting ini. Berarti maknanya laknat itu tard, diusir. Akan tetapi Allah Ta'ala mengusir mereka min rahmatih, dari rahmatnya, bisa dari kufrihim wa juhudihim, dengan sebab kekufuran mereka dan dengan sebab apa? Pengingkaran mereka. Nubuwat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mengingkari apa? Mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fala yusaddiquna bil haqq, maka mereka tidak membenarkan dengan benar, illa tasdiqan qalila, kecuali dengan apa? Pembenaran yang sedikit, la yanfa'uhum, yang tidak bermanfaat bagi mereka. Allah musta'an. Itulah keadaan orang-orang Yahud. Ikhwani fid din, azzani wasakumullah. Kita lanjutkan lagi. Qala Allah Ta'ala, ayat yang ke-47. Ya ayyuhalladzina utul kitab aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fa naruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabti wa kana amrullahi maf'ula. Wahai orang-orang yang telah diberikan kitab kepada kalian, berimanlah kalian dengan apa yang telah kami turunkan, yang membenarkan terhadap apa yang ada bersama kalian. Maksudnya apa? Al-Quran. Nah, diperintahkan agar apa? Membenarkan Al-Quran, karena Al-Quran itu membenarkan kitab yang ada pada kalian. Nah, min qabli, sebelum an natmisa wujuhan, sebelum kami mengubah wajahnya. Diubah menjadi apa itu? Qiradatan wa khanazir. Diubah menjadi kera-kera, monyet-monyet, dan apa? Khanazir, babi-babi. Ngeri sekali, barakallahu fikum. Orang Yahud diubah karena mereka pandai memainkan apa? Tipu muslihat. Pandai berpolitik, tapi politik yang jelek. Disuruh jangan menangkap ikan hari Sabtu, masangnya kapan ya? Masangnya kapan? Masangnya kapan? Jumat. Allah musta'an. Memang dia hari Sabtunya enggak nyari ikan, masangnya Jumat, ngambilnya mungkin Ahad itu. Paham ya? Atau hari Sabtunya mungkin ngambil, tapi dengan cara tadi itu, masangnya hari Jumat, kemudian hari Sabtu dia ngambil. Hilah, tipu muslihat. Akhirnya diubahlah wajah mereka menjadi apa? Wajah kera dan juga babi. Nah sekarang pertanyaannya, kera-kera yang ada di Kunbin atau yang semisalnya babi itu sekarang itu apakah mereka orang-orang Yahud? Kan diubah tadi. Kan diubah wajah-wajah mereka menjadi wajah seperti kera dan ubah menjadi babi gitu. Apakah babi-babi sekarang yang ada itu yang dimakan orang kufar, atau kera-kera yang di Bunbin atau yang semisalnya, atau yang di hutan-hutan itu, apakah itu orang Yahud? Abdul Ghafur? Bukan. Nah terus itu hewan tersendiri ya, itu sudah berlalu. Yang diubah menjadi kera dan juga babi sudah berlalu, sudah bisa dikatakan sudah tidak ada lagi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi sekarang kalau ada kera, babi itu hewan biasa. Nah, bukan orang Yahud. Nah, kita lihat di sini. Fanaruddaha ala adbariha, kemudian kami pun akan membalikkan pada, nah barakallahu fikum, ke belakang, dibalikkan ke belakang. Aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabti, atau kami melaknat mereka sebagaimana kami melaknat ashabas sabti, itu orang-orang Yahud yang mereka saat itu dilarang untuk menangkap ikan pada hari Sabtu. Wa kana amrullahi maf'ula, dan sungguh ketetapan Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi. Qala al-mufassirun asbahullah, perhatikan baik-baik. Ya ahlul kitab, saddiqu wa'malu bima nazzalna minal Qur'an. Wahai ahlul kitab, kalau disebutkan ahlul kitab berarti siapa? Ahlul kitab berarti siapa? Wahai ahlul kitab, siapa berarti? Al-Yahud wa Nasara. Jangan lupa ya, Al-Yahud wa Nasara itu ahlul kitab julukannya. Al-Yahud wa Nasara. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab, Al-Yahud wa Nasara. Itu jangan lupa ya. Jadi kalau sebut ahlul kitab langsung enggak usah ragu-ragu, Al-Yahud wa Nasara. Mohon insyaallah. Naam. Kita lihat sini, barakallahu fikum. Ya ahlul kitab, wahai orang-orang Yahud dan Nasara, saddiqu, benarkanlah, berimanlah kalian, wa'manu, dan beramallah, bima nazzalna minal Qur'an,
dengan apa yang telah kami turunkan berupa Al-Qur'an. Musaddiqan lima ma'akum minal kutub min qabli an na'khudhakum bis-su'i sani'ikum. Yang mana Al-Qur'an sebagai pembenar terhadap apa yang ada bersama kalian berupa kitab-kitab yang ada. Kitab-kitab terdahulu sempurnakan dengan Al-Qur'an ini. Al-Qur'an ini membenarkan. Nah, barakallahu fikum. Sebelum apa? Peringatan sebelum kami menghukum kalian, menyiksa kalian disebabkan karena jeleknya perbuatan kalian. Fanamhul wujuha. Kemudian kami akan menghapus, mengubah wajah-wajah tersebut wa nuhawwilaha qibala dhuhur. Dan kami memindahkan di balik punggung, nanti pindahkan ke belakang, balik gitu ya. Nah, wajah-wajahnya dihapus kemudian barakallahu fikum dibalik ke belakang. Nah, maksudnya ini hukuman itu ya. Hukuman karena mereka mengejek Rasulullah. Mengejek Rasulullah tadi. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Aunal an haula'il mufsidin bi madkhihim qiradatan wa khanazir. Atau kami akan melaknat mereka orang-orang yang bikin kerusakan dengan apa? Mengubah mereka menjadi kera-kera dan babi-babi. Allahu musta'an. Kama la'annal yahuda min ashabis sabti. Sebagaimana kami telah melaknat orang-orang Yahud yang dikenal dengan ashabus sabti. Itu orang-orang yang saat itu apa? Dilarang menangkap ikan pada hari Sabtu, tapi mereka menggunakan hilah, tipu muslihat, politik yang jelek. Nah, memasang jaringnya hari Jumat. Allahu musta'an. Na'am barakallahu fikum. Kemudian kita lihat di sini, alladzina nuhu 'anis sayd fihi falam yantahu. Padahal mereka itu orang-orang ashabus sabti yang mereka dilarang untuk berburu ikan, paham ya? Tapi mereka tidak mengindahkan larangan tersebut. Maksudnya bagaimana? Enggak mentaati, justru dilanggar gitu loh. Nah, tapi dengan cara apa? Tadi tipu muslihat itu ya. Nah, barakallahu fikum. Dengan cara hilah yang khabithah. Naam. Kita lihat sini. Fa ghadiballahu 'alaihim, akhirnya Allah Ta'ala murka kepada mereka wa taradahum min rahmatih. Kemudian Allah Ta'ala mengusir mereka dari rahmatnya, wa kana amrullahi nafidan fi kulli hal. Maka sungguh ketetapan Allah Subhanahu wa taala pasti akan terlaksana bagaimanapun keadaannya. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Berikutnya, qala Allah Ta'ala berfirman ayat yang ke-48 mengenai semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dosa kesyirikan. Kecuali dosa apa? Dosa kesyirikan. Itu pun ada catatan. Dosa kesyirikan bisa diampuni oleh Allah Ta'ala kalau orangnya taubat sebelum meninggalnya. Mahum. Nah, jadi sudah kita lewati pembahasannya ya. Dosa itu walaupun setinggi langit, sedalam lautan, sebesar gunung, kalau orang bertaubat dengan taubat yang nasuha, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima." Artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa-dosa yang selain kesyirikan. Wa man yusyrik billah, dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah membuat suatu kedustaan dengan dosa yang sangat besar. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Jadi dosa kesyirikan ini kenapa kok ancamannya berat? Karena ancamannya berat karena akan menghapuskan semua amalan kalau syirik akbar. Ya enggak? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Jika engkau berbuat kesyirikan, hancur amalanmu dan engkau kelak termasuk orang-orang rugi. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau asyraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun." Kalau seandainya mereka berbuat kesyirikan, ini para nabi aja ya. Para nabi aja dikasih ultimatum, bayangkan. Kalau seandainya mereka berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur semua amalan yang mereka lakukan, bayangkan. Nah, kita siapa? Nah, barakallahu fikum. Kemudian firman Allah Ta'ala, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami pertunjukkan, kami sodorkan amalan-amalan yang dulu pernah mereka lakukan di dunia yang tercampuri dengan kesyirikan, kemudian kami jadikan amalan tersebut bagaikan apa? Debu yang berterbangan. Ada nilainya atau tidak?
Disebut oleh para ulama, debu yang berterbangan itu biasanya di ruangan yang tertutup, ada lubang-lubang jendela, kemudian kena sinar matahari. Antum perhatikan biasanya, ada semacam debu yang keluar. Nah, seperti itu. Enggak ada nilai sama sekali. Nah, barakallahu fikum, sehingga kesyirikan ini dosanya sangat besar sekali. Nah, barakallahu fikum. Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Nah, barakallahu. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, sungguh Allah telah haramkan bagi dia surga. Satu, diharamkan surga. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya api neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan bagi orang-orang yang zalim, orang yang berbuat kesyirikan apa? Tidak ada penolong baginya. Oleh karena itu orang-orang yang hatinya selamat, hatinya suci dari kotoran kedzaliman kesyirikan tadi itu, Allah Taala berikan keamanan dan petunjuk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Gitu ya. Orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampur adukkan imannya dengan adzulm. Apa adzulm? Asyirik. Tidak mencampur adukkan kedzaliman atau keimanan dengan kedzaliman. Kedzaliman apa artinya ini? Asyirik maksudnya. Tidak mencampur adukkan kesyirikan, maka mereka apa? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mendapatkan keamanan dan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tahu dari mana kalau adzulm adalah kesyirikan? Ucapannya Luqman Al-Hakim ketika menasihati anaknya. Nah, barakallahu fikum, wa id qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Ketika Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya dalam keadaan menasihati. Bayangkan bapak menasihati anaknya. Wahai anakku, kamu jangan mensekutukan Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang besar. Jadi kedzaliman maknanya, na'am barakallahu fikum, adalah apa? Kesyirikan. Na'am, kita lihat barakallahu fikum. Qala al-mufassirun asbahumullah, inna Allah Ta'ala la yaghfir wa la yatajawaz amman asyraka bihi ahadan min makhluqatih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dan tidak memaafkan dari orang yang berbuat syirik. Nah, barakallahu fikum, dari kalangan makhluk-makhluknya. Allah taala enggak mengampuni. Au kafara bi ayyi naw'in min anwa'il kufril akbar, atau dia kufur, terjatuh dalam kekufuran dengan jenis-jenis apa? Kekufuran yang kufur akbar. Wa yatajawaz wa ya'fu 'amma duna syirki minadz dzunub. Namun Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dan memaafkan yang selain kesyirikan dari dosa-dosa yang ada. Rahmatnya luas, barakallahu fikum. Naam. Sampai-sampai Allah Taala mengatakan apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa, diampuni. Bayangkan, bagi orang-orang yang bertobat, bagi orang-orang yang bertobat, ikhlas dalam tobatnya, menyesali, meninggalkan, bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Mahum? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Tapi siapa yang Allah Ta'ala ampuni tadi? Liman yasha'u min ibadihi, bagi siapa yang Allah Ta'ala kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Jadi yang Allah Ta'ala kehendaki diampuni, Allah Ta'ala mengampuni. Paham ya? Seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Wa man yusyrik billah ghairahu faqad ikhtalaqa dzanban 'azima. Dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah dengan yang lainnya, mensekutukan Allah Ta'ala, menduakan Allah Ta'ala dalam beribadah, sungguh dia telah membuat dosa yang besar. Allahul musta'an. Ikhwani fid din, azzani wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Adapun pembahasan berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Na'am bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Nasallahu salamatan wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu azza wa jalla bi mannihi wa karamihi an yarfa'a 'anna hadzal bala'i wal waba'. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Walhamdulillahi rabbil alamin.